Ratunggilan. Selamat sore ibu-ibu dan saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Shalom. Pada sore yang indah ini marilah kita patut mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan berkat dan anugerahnya kita semua bisa berkumpul dalam membangun ibadah wanita, meskipun ibadah masih dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil maupun online. Ibu-ibu dan saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum kita lebih jauh lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita minta pertolongan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, yang bertakhta di surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang telah Engkau beri sepanjang hari ini, sehingga kami semua bisa berkumpul bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan pimpin dan sertai jalannya ibadah pada sore hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ibu-ibu dan saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita memuji nama Tuhan dengan pujian dari Kidung Kontekstual nomor 12, bait yang kedua. Kita nyanyikan 2 kali, sembah dan bekti. Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita minta pimpinan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada kesempatan ini kami datang lagi ke hadirat-Mu Bapa. Kami datang tidak membawa kesucian hati kami Bapa, melainkan membawa setumpuk dosa. Baik itu dosa melalui tutur kata kami, tingkah laku kami, baik yang kami sengaja maupun tidak. Baik itu dosa terhadap kedua orang tua kami, saudara kami, anak, suami, istri kami, tetangga kanan kiri kami, terlebih dosa terhadap Engkau Tuhan, karena Engkau mau mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat hari lepas hari, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami juga akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga kami layak untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terlebih Tuhan, Bapak Yakobus Prianto yang sudah Engkau tunjuk sebagai pelantar firman. Kiranya Tuhan urapi lidah, hati, dan mulutnya, sehingga apa yang disampaikan beliau nanti seturut dengan kehendak-Mu, bukan seturut kami manusia yang berdosa. Berfirmanlah Tuhan, kami para ibu-ibu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita memuji dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 196. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Kulo pingin lir Gusti. Kulo pengen lir
Salam Patunggilan, ibu-ibu dan anak-anak yang terkasih. Selamat sore. Kita masuk dalam pelayanan firman. Marilah kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Hari ini kita ambil dari Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Yang demikian firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jaran. Sebab kok yang menekannya dan gandar yang di atas baunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ibu-ibu dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah sejenak kita merenungkan firman Tuhan. Adapun renungan pada saat ini kita beri tema hidup ini adalah kesempatan. Ibu-ibu dan anak-anak yang terkasih, saya akan mencoba sebuah lirik lagu yang berjudul hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hidup ini adalah kesempatan. Tidak banyak orang menyadari bahwa hidup pemberian Tuhan ini adalah sebuah kesempatan. Ada yang merasa hidupnya adalah sebuah kecelakaan. Ada yang menganggap bahwa hidupnya adalah seperti air yang mengalir. Juga ada yang menganggap bahwa hidupnya hanya biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana menghayati hidup ini dan sebagai apa? Nah, marilah pada hari ini kita ditolong untuk melihat bahwa hidup ini adalah
sebuah kesempatan. Yesaya dipilih atau diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi nabi. Maka Yesaya ini melakukan dengan baik atas kesempatan yang diberikan kepada Tuhan, yaitu untuk menegur dan menyampaikan kehendak Tuhan kepada bangsa Israel masa itu. Ia benar-benar dipakai Tuhan untuk menyadarkan bangsa Israel yang menggantungkan diri dan keselamatan kepada bangsa yang dianggap besar. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Yesaya menyampaikan nubuat lahirnya seorang anak yang dinantikan membawa pembebasan. Nubuat yang disampaikan Yesaya ini kemudian dirujuk oleh para penulis-penulis di Perjanjian Baru untuk menggambarkan kelahiran Yesus Sang Mesias. Yesaya menjelaskan siapa dan bagaimanakah Raja Damai Mesias yang akan datang juga lahir ke dalam dunia ini. Sang Raja Damai itu akan menerangi hati dan kehidupan semua orang, sehingga menciptakan kehidupan baru dan sukacita yang besar. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tidak hanya Yesaya yang bernubuat dalam mewartakan pembebasan ini, namun juga para gembala ini pun juga dipakai Tuhan sebagai pewarta kabar besar yang mengembirakan. Para gembala merupakan simbol orang-orang yang terpinggirkan di dalam masyarakat, sebab mereka tidak dianggap tidak memiliki kedudukan yang penting, namun justru memberikan kabar keselamatan terlebih dulu kepada kaum gembala. Dan pada akhirnya para gembala juga dengan rela dan senang hati menyambut kemudian mewartakan kabar itu kepada orang lain. Ibu-ibu dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dilakukan gembala ini menjadikan teladan di dalam kehidupan kita. Kadang orang-orang yang merasa bahwa tugas untuk mewartakan berita pembebasan dan kehadiran Tuhan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Mungkin yang dianggap pantas, apa yang terjadi dan dilakukan para gembala seharusnya menolong kita untuk sadar bahwa tugas itu diberikan Tuhan kepada semua orang yang percaya. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani berbagai hal, marilah bahwa kita diberikan kesempatan yang sungguh baik oleh Tuhan. Maka itu marilah kita memaknai hidup ini dengan sungguh-sungguh. Berarti mari kita menjalankan hidup ini yang menjadikan berkat bagi sesama. Pewartaan tentang kehadiran Allah dan berita pembebasan itu tidak sekedar dilakukan hanya melalui kata-kata saja, tetapi kita melihat bahwa mari kita mewartakan kabar keselamatan ini kita lakukan dengan hal nyata di dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bacaan kita Paulus menasihatkan kepada Titus untuk menjaga kehidupannya tetap kudus di hadapan Tuhan, melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjauhi hal-hal yang jahat,
yang tidak diperkenankan Tuhan. Kemudian ayat yang ke-15, Paulus menutup dengan kalimat, beritakanlah semuanya itu. Nah, dengan demikian kita melihat bahwa yang dimaksudkan Paulus dalam pemberitaan itu tidak bisa sekedar dikatakan, tetapi juga harus dinyatakan dan dilakukan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini diingatkan bahwa hidup ini bukan sesuatu yang biasa, tetapi hidup ini adalah yang berarti dan bermakna. Maka itu marilah semestinya hidup ini kita maknai dengan sungguh-sungguh, seperti Yesaya, para gembala, Paulus dan Titus yang telah memanfaatkan hidupnya dengan baik atas pemberian Tuhan ini untuk mewartakan dan menyatakan kehendak dan kehadiran Tuhan. Maka itu marilah kita sebagai para umat yang mengaku percaya, apakah kita sudah benar-benar memanfaatkan hidup ini dengan baik atas pemberian Tuhan? Marilah, bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Maka itu janganlah kita sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Selagi kita masih bisa, mari hidup kita maknai dengan yang berarti. Maksudnya ketika kita sudah tidak kuat, sudah menjadi berkat bagi yang lain. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Amin. Begitu indah firman Tuhan yang telah kita terima pada sore hari ini. Semoga firman Tuhan tadi bisa menjadi pedoman dan berkat bagi kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tadi mari kita sambut kembali dengan memuji nama Tuhan dengan pujian dari Kidung Ria nomor 139. Bait pertama kita nyanyikan 2 kali, Saestu Bingah. Sembari kita mengumpulkan persembahan. Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah menyertai ibadah kita dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini. Sebelum kita akhiri ibadah ini, mari kita naikkan syafaat-syafaat kita. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami, sehingga pada kesempatan sore hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami menyadari ya Bapa, kami dapat berkumpul di sini bukan kuat dan hebat kami, namun ini semua karena penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah kami baca. Kiranya ya Bapa, firman tadi bisa menjadi pedoman bagi hidup kita hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami juga mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau berikan, di mana kami sudah memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Kiranya Tuhan mau pakai dan Tuhan berkati. Kami juga berdoa Tuhan buat
anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah. Kiranya Tuhan mau berikan kepintaran sehingga apa yang diceritakan nanti akan tercapai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami juga serahkan muda-mudi kami Tuhan, kalau ada yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan sediakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Dan apabila ada saudara kasih kami yang sedang bergumul mencari pasangan hidup, kiranya Tuhan juga sediakan tepat pada waktunya, yang seiman dan sepadan dengannya, terlebih yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa buat gereja Tuhan yang telah Tuhan tanam di muka bumi ini, khususnya GKJW Cangkring. Kiranya Tuhan berkati setiap program yang telah Tuhan rencanakan. Tuhan berkati setiap pelayanan yang terlibat di dalamnya. Tuhan berikan kesehatan senantiasa selalu, dan biarlah Tuhan pelihara mereka. Beri tanggung jawab atas setiap pelayanannya, sehingga apa yang dilakukan seturut dengan kehendak-Mu. Dan berikan kekuatan agar mereka tetap setia dalam pelayanan dan semakin cinta dalam pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Tuhan juga berkati setiap warga GKJW Cangkring. Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami tercinta. Engkau memberkati pemerintahannya mulai dari tingkat teratas hingga tingkat terendah. Kiranya kuasa-Mu nyata atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Tuhan juga memberikan kedamaian dan keamanan kepada bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terlebih Tuhan juga berikan kekuatan dan kesehatan buat para tenaga medis, sehingga apa yang mereka lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua doa dan permohonan ini hanya dalam tangan kuasa-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kami mengundang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Mas Wanita GKJW. Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah wanita ini dengan menerima berkat dari hamba-Nya. Marilah kita memohon berkat kepada Tuhan. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita hari demi hari. Amin. Ibu-ibu dan saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ibadah selesai dan ibu-ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.